Teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai fenomenologi, suatu metode filsafat yang sangat dianggap rumit dan bisa menjawab tentang cara bereksistensi gitu kan. Maka fenomenologi ini bisa dipakai sebagai suatu analisis di dalam filsafat eksistensialisme dan juga tentang pembahasan tentang religiusitas agama. Jadi Immanuel Kant adalah seorang filosof yang menggeser kajian filsafat yang seringnya itu bersifat ontologis menjadi bersifat epistemologis. Jadi yang terpenting itu bukan kita memahami tentang pengetahuan itu sebagaimana adanya, tetapi memikirkan tentang bagaimana si subjek itu merumuskan pengetahuan, gitu kan. Inilah babak baru dari disebut dengan epistemologi. Jadi kenyataan itu hadir kepada manusia itu secara langsung, itu apa adanya, dan persoalannya adalah bagaimana manusia menanggapi suatu pembacaan mengenai fenomena realitas itu. Dan bagi Kant, kita hanya memahami tentang sesuatu itu dari fenomena kesadaran, kehadiran, gejala alam yang terlihat atau terpikirkan, dan juga ada sesuatu yang bersifat noumena. Noumena itu sesuatu yang melampaui fenomena dan tidak bisa dipikirkan. Maka ada suatu demarkasi antara sesuatu yang bisa kita pahami dan tidak kita pahami. Itulah disebut dengan pemikiran mengenai Immanuel Kant. Kant menjelaskan mengenai pengetahuan kita itu bersifat a priori dan pengetahuan yang bersifat a posteriori. Jadi penggabungan antara a posteriori dan a priori ini adalah sintesis a priori. Berusaha untuk mendamaikan mazhab rasionalisme dan empirisme. Yang disebut dengan kritisisme. Jadi kritisisme ini adalah menempatkan suatu pengetahuan yang ini membuat garis demarkasi, ini loh pengetahuan empiris dan ini pengetahuan yang bersifat rasional gitu kan. Jadi dia menempatkan pengetahuan itu maka artinya kritis itu adalah bisa menempatkan sesuatu gitu kan. Nah, kan dikenal dengan menghasilkan suatu pengetahuan bersifat sintesis itu gitu kan. Pengandaian pengetahuan atau pengetahuan transendental, kan bahwa kita mempersepsi sesuatu, lalu hasil persepsi panca indera itu masuk ke dalam pikiran kita. Di pikiran kita itu ada kategori tentang kualitas, kuantitas, modalitas, dan mengolah pengetahuan itu di dalam pikiran kita, dinalar dalam suatu pemikiran yang murni, kemudian kita bicarakan menjadi suatu putusan mengenai suatu menghasilkan suatu proposisi yang menyatakan benar atau tidak salah. Jadi ada suatu proses di dalam manusia untuk menyatakan pendapat, menyatakan benar dan salah. Itu pertama dia mempersepsi sesuatu, dia menganalisis di dalam pikirannya. Di dalam kepala kita ini ada sesuatu yang bersifat kategori-kategori yang bisa merumuskan, menyusun suatu pengetahuan itu. Kemudian pengetahuan ini ya bagi pengkritik selanjutnya itu dianggap kan juga tidak pernah lepas dari subjektivitas, dari subjektivisme dari Descartes gitu kan. Dia tidak lepas juga dari Descartes yang menyatakan bahwa res cogitan, res extensa, subjek itu menentukan suatu pemahaman. Subjek menentukan suatu makna terhadap di luar dirinya gitu kan. Nah, bagi Husserl, bahwa Edmund Husserl, Immanuel Kant masih tidak berangkat jauh dari pemikiran dari Descartes itu, karena dia memikirkan tentang subjek baginya ya subjek itulah yang menjadi suatu sentral di dalam pembahasan. Jadi realitas ditentukan oleh subjek yang menalar itu. Bagi Husserl, ketika suatu realitas itu ditentukan oleh suatu pemahaman dari subjek, maka itu bukan lagi realitas yang sebenarnya, itu adalah konstruksi pikiran kita. Lewat Descartes berkata
aku berpikir maka aku ada gitu kan. Jadi suatu realitas itu ditentukan oleh pemikiran kita, dan realitas itu adalah pikiran kita gitu kan. Realitas di luar eksternal sana kita anggap itu sebagai suatu realitas dari perpanjangan dari subjektivitas. Makanya res cogitan itu adalah subjek yang berpikir, dan res extensa itu adalah perluasan yang ditentukan oleh kita gitu kan. Ini menjadi sesuatu yang bagi Husserl itu bisa menciptakan suatu pembahasan tentang pengetahuan yang bersifat reduktif gitu kan, tidak mendekati realitasnya gitu kan. Makanya Husserl menyatakan kembali kepada sesuatu itu sendiri gitu kan. Kembali suatu keinginan dari fenomenologi ingin sampai kepada realitas itu sendiri gitu kan, tanpa bantuan konsepsi gitu kan. Meskipun pada akhirnya Husserl juga membangun suatu konstitusi konsepsi juga tentang realitas gitu kan, apalagi dengan mengembalikan suatu kemurnian tentang realitas itu dengan reduksi transendental itu. Pada akhirnya ego transendental itu suatu kerja dari si subjek sendiri untuk melihat realitas itu apa adanya.